Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Dalam channel ini saya sudah menjelaskan di beberapa video bahwa satu-satunya jalan menuju surga hanya melalui Yesus Kristus. Dengan percaya kepadanya kita diselamatkan. Meskipun saudara, ada banyak orang Kristen, bahkan pengkhotbah dan pendeta justru telah salah mengajarkan tentang keselamatan itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa untuk selamat tidak cukup beriman, harus tambah perbuatan baik. Ini menyedihkan saudara-saudara, karena ternyata banyak yang menjadi pengajar, khususnya di medsos, tanpa pengetahuan yang benar mengenai konsep keselamatan dalam Kristen itu sendiri. Kristen tidak menganut paham selamat karena perbuatan baik, ataupun selamat karena iman tambah perbuatan baik, tapi selamat hanya karena iman, dan perbuatan baik adalah bukti dari orang yang sudah selamat. Selain tentang konsep keselamatan yang telah salah diajarkan, ada pertanyaan menarik mengenai bolehkah hanya percaya Yesus tanpa harus pindah ke agama Kristen? Video kali ini akan membahasnya tuntas. Simak sampai selesai. Seperti yang saya sudah jelaskan dalam video-video lainnya, bahwa jika seorang percaya Yesus, maka dia pasti selamat. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa orang tersebut sungguh-sungguh percaya atau beriman, maka perbuatan baik akan ada setelah beriman. Jadi tidak mungkin seorang yang katanya percaya sungguh-sungguh, lalu tidak ada perbuatan baik yang dilakukan setelah beriman. Jika tidak berbuat baik setelah beriman, maka itu bukti dia bukan orang beriman atau percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ini artinya pasti tidak selamat. Sekarang bisakah seorang hanya percaya Yesus, tapi tidak menyatakan imannya melalui pengakuan dengan cara berpindah agama? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saudara mesti ingat bahwa agama itu bicara juga tentang ajaran. Yang membedakan antara agama satu dengan yang lain jelas adalah ajaran dasar dari agama tersebut. Nah, jika Anda hanya percaya Yesus dalam hati tanpa pindah ke agama Kristen, lalu tetap menerapkan ajaran agama Anda dan mengikuti ritual-ritual agama Anda, bukankah sebenarnya Anda sedang menipu keluarga Anda dan juga orang lain, juga menipu diri sendiri? Apalagi ajaran agama atau ritual agama yang masih saudara jalankan itu jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Lagi pula saudara-saudara, bagaimana kerohanian Anda bisa bertumbuh dengan baik jika Anda tidak dibimbing oleh para hamba Tuhan? Membimbing seorang yang masih beragama lain dengan ajaran agama Kristen biasanya akan menimbulkan banyak masalah. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, sebaiknya pindah saja masuk agama Kristen sehingga bimbingan ini menjadi legal. Sekarang perhatikan ayat ini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas pasal 12 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Sekarang dalam terjemahan lain, siapa yang mengakui dirinya sebagai pengikutku di hadapan orang-orang lain, aku sebagai anak manusia juga akan mengakui dia sebagai pengikutku di hadapan para malaikat di surga. Ayat ini jelas menyatakan bahwa kita harus menyatakan iman kita kepada orang lain bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan jika kita tidak melakukannya, ini berarti Yesus juga tidak akan mengakui kita. Sebenarnya apa sih alasan yang paling masuk akal jika seorang sudah percaya Yesus tapi tidak pindah ke agama Kristen? Yang paling masuk akal itu karena takut. Takut diusir keluarga, takut kehilangan pekerjaan, takut dijauhi teman, dan lain-lain. Tentang orang yang penakut, apa kata firman Tuhan? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kata Yunani yang digunakan untuk penakut dalam teks ini adalah deilos, yang artinya ketakutan yang justru menghilangkan iman, menghilangkan kepercayaan, dan kebergantungan kepada Allah. Jadi karena saking takutnya diusir keluarga, kehilangan teman,
kehilangan pekerjaan, akhirnya Anda tidak lagi percaya bahwa Allah pasti memelihara kamu jika kamu diusir dari keluarga. Sekarang perhatikan ayat ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius 10 ayat 34-36. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Mengapa Yesus membawa pedang, memisahkan, dan akhirnya orang-orang seisi rumah menjadi musuh? Secara konteks, ini bicara tentang mereka yang telah menerima Yesus dari keluarga yang belum percaya Yesus. Karena berasal dari keluarga yang belum percaya, maka jelas ada perlawanan dari pihak yang tidak setuju, ada yang pindah keyakinan, hingga akhirnya menjadi musuh yang memusuhi anggota keluarga yang menjadi percaya itu. Sekarang apa janji Tuhan jika orang meninggalkan keluarganya secara baik-baik karena hendak menjadi penginjil, ataupun karena diusir dari keluarga? Lihat ayat ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat yang ke-29. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia bertanggung jawab atas hidupmu, maka kenapa harus takut mengakui bahwa kamu pengikut Kristus? Tapi saudara, jika memang Anda baru saja percaya Yesus, tapi belum punya keberanian yang cukup untuk menyampaikan ke keluarga untuk masuk Kristen, itu dapat saya pahami. Saya mengerti ini pergumulan yang berat, tapi ingatlah ayat-ayat yang sudah saya bahas tadi, bahwa biar bagaimanapun juga Anda harus sampai pada satu titik bahwa mengakui Yesus di depan orang lain, termasuk keluarga, dengan berpindah keyakinan adalah bukti bahwa kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, dan inilah bentuk perbuatan baik. Imanmu harus dibuktikan, dan pembuktiannya adalah dengan mengakui Yesus di depan orang lain dengan cara mendeklarasikan imanmu melalui perpindahan keyakinan atau agama. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.